Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Hopefully you are always fine. Okay, in this meeting we are discuss about in chapter 2. We can do it and we will do it. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang we can do it and we will do it. Sudah ada yang tahu apa itu we can do it and we will do it? Oke, we can do it artinya kita bisa melakukan sesuatu dan kita akan melakukan sesuatu. But before we learn to study, let's pray it together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warsukni fahman. Amin. Let's start it. This chapter we will learn about to state that we can do something and to state that we will do something. Jadi pada bab ini tujuannya itu untuk menyatakan kita bisa melakukan sesuatu dan untuk menyatakan kita akan melakukan sesuatu. But in this meeting, we are discuss about to state that we can do something. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menyatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Okay, in this slide, we are discuss about stating capability. Do you know what is the definition about stating capability? Oke, jadi capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Di mana untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan yang namanya modals. Di dalam modals itu terdiri dari 3, yaitu ada can, ada could, dan ada be able, yang memiliki arti yang sama, yaitu dapat atau bisa. Saya ulangi ya. Jadi stating capability adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, di mana untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan yang namanya modals, di mana modals ini terdiri dari 3, yaitu ada can, ada could, dan ada be able, yang artinya memiliki arti yang sama antara ketiganya, yaitu memiliki arti dapat atau bisa. Jadi saya akan jelaskan ya satu-satu perbedaan antara can, could, dan be able. Pertama, kita perhatikan pada contoh atau bagian dari modals, yaitu yang pertama can. Sudah pernah mendengar sebelumnya can itu apa dan could itu apa serta be able itu apa? Oke, jadi can adalah atau can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Saya ulangi ya. Jadi, can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Sedangkan could fungsinya sama dengan can. Namun perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Selain past tense, could dimaksudkan supaya lebih sopan, bukan bentuk past. Jadi, saya ulangi, could fungsinya sama dengan can, namun perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Sedangkan tadi can adalah dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk
present tense atau masa sekarang. Sedangkan could itu lebih ke past tense atau masa lampaunya atau bentuk lampau. Sedangkan be able adalah dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas, yaitu dia lebih khusus ke seperti be. Itu ada I am, is, are, was, and were. Dapat digunakan baik present tense maupun past tense. Jadi tadi ketika can digunakan pada present tense, could digunakan pada past tense, nah dan be able bisa digunakan untuk kedua-duanya pada present tense maupun pada past tense. Jadi bisa dipahami ya perbedaannya. Sudah jelas antara penggunaan can, penggunaan could, dan penggunaan be able. Okay, there are 3 parts of modals or 3 points of modals. So the first one there is can. You can say can. And the second one could. Please say could. And the last you can say be able to. Be able to. So the first one we are discuss about can. Jadi can memiliki pola umum yaitu subject plus can plus verb one. Jadi perhatikan ya bahwa can selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi ingat, can memiliki pola umum yaitu subject plus can plus verb one, yang dimana can selalu diikuti oleh kata bentuk atau bentuk kata kerja pertama. Contoh, Jono can climb a tree. Jono bisa memanjat pohon. Kira-kira yang mana yang termasuk subjek, yang mana termasuk modals, dan yang mana termasuk verb one atau kata kerja bentuk pertama? Oke, kita sama-sama menjawab ya. Jadi Jono termasuk subjek, can termasuk modalsnya, dan climb termasuk verb one. Saya ulangi, kita ikuti alur dari pola umum subjek plus can plus verb one. Jadi ketika ada contoh Jono can climb a tree, Jono termasuk subjek, can termasuk modals, dan climb termasuk verb one. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya ada could. Could memiliki pola umum yaitu subjek plus could plus verb one. Saya ulangi, pola umum untuk could yaitu subjek plus could plus verb one. Contohnya, Santi could walk 20 km away. Jadi Santi harus berjalan menuju 20 km, menempuh jarak 20 km. Oke, jadi diingat ya, jadi Santi termasuk subjek, could termasuk modalsnya, sedangkan walk itu termasuk verb one, kata kerjanya termasuk verb one. Ya, kita lanjut ke be able to. Jadi sudah bisa ya paham tadi penggunaan can sama could yang memiliki pola yang sama, cuma perbedaannya itu saat modalsnya, dimana can tadi memiliki subjek, pola umumnya subjek plus can plus verb one. Could memiliki pola umum subjek plus could plus verb one. Nah, yang sekarang be able to memiliki pola umum yaitu apa kira-kira?
Ya, subject plus be able to plus verb one. Jadi contohnya, she is able to finish the job herself. Jadi she is able to finish the job herself. Jadi dia mampu menyelesaikan pekerjaannya. Jadi she itu termasuk subjek, able to itu termasuk modalsnya, dan job itu termasuk verb one atau finish ya. Finish termasuk verb one. Jadi saya ulangi, be able itu memiliki pola umum yaitu subjek plus be able to plus verb one, dimana contohnya she is able to finish the job herself. Jadi she termasuk subjek, able to itu termasuk modalsnya, dan finish itu termasuk verb one. Sampai sini paham ya perbedaan ketiga modal tersebut? Ya, jadi ada can, ada could, ada be able yang memiliki pola. Can memiliki pola subjek plus can plus verb one. Could memiliki pola subjek plus could plus verb one. Dan yang terakhir atau the last one, be able to memiliki pola subjek plus be able to plus verb one. Jadi pada slide kali ini kita akan membahas penggunaan can, could, and be able. Jadi mohon diperhatikan dengan baik ya, agar apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Oke, untuk menyatakan ketidakmampuan dapat ditambahkan not. Jadi di dalam penggunaan modals can, could, dan to be able atau be able to, atau untuk menyatakan ketidakmampuan kita bisa menambahkan not ya di belakangnya. Ya, contoh untuk menyatakan ketidakmampuan di dalam penggunaan can. Contoh, Lina, sorry, I can't come on time to the meeting. Kira-kira ada yang tahu arti Lina, sorry, I can't come on time to the meeting? Jadi artinya, Lina, saya minta maaf, saya tidak bisa datang tepat waktu pada jam meeting atau rapat. Jadi di situ sudah jelas, di situ ada kata cannot. Jadi can ditambah dengan not. Jadi itu merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan dia tidak bisa atau suatu ketidakmampuan ya, karena can terus ditambah dengan not di belakang, modals ditambah dengan not. Jadi sudah jelas ya. Selanjutnya, untuk membentuk kalimat tanya atau interrogative sentence, kita bisa meletakkan di depan kalimat. Jadi can di depan kalimat. Tadi kita tidak, untuk menyatakan ketidakmampuan yaitu dengan menambahkan not di belakang modals seperti can menambahkan not di belakang can, maka untuk interrogatifnya yaitu menambahkan modals di depan kalimat. Contoh, Benny, can you write the message in English? Kira-kira ada yang mengerti maksudnya apa? Ya, Benny, bisakah kamu menulis pesan di dalam bahasa Inggris? Maka responnya, I don't think I can, but I will try. Saya pikir saya tidak bisa, tapi saya akan mencoba. Jadi contoh kedua, jadi contoh pertama itu sudah jelas ya, di awal kalimat setelah Benny itu karena dia interrogatif maka can itu di depan, can you. Jadi bisakah kamu itu merupakan contoh dari interrogatif. Jadi
untuk menggunakan modals di dalam interrogatif menggunakan atau meletakkan kata modalsnya di depan kalimat. Ya, yaitu kayak seperti can itu di depan kalimat can you write the message in English? Bisakah kamu menulis pesan dalam bentuk bahasa Inggris? Selanjutnya contoh kedua. Nah, pada contoh kedua ini can juga di depan. Kenapa can di depan? Karena dia interrogatif. Ya, ketika kita ingin membentuk sebuah kalimat tanya, maka modalsnya itu harus di depan, atau can, could, dan to be able itu atau be able to itu harus di depan. Ya, can they sing a song? Can he sing a song? Oke, bisakah dia bernyanyi? Maka responnya yes, he can. Kalau dia bisa, yes, he can. Kalau dia tidak bisa, kita bisa merespon he cannot atau no, he can atau he cannot. Ya, jadi menggunakan can dengan question word. Jadi yang di atas tadi ketika kita ingin menggunakan dalam bentuk kalimat negatif, yang kedua kita ingin membentuk kalimat tanya atau interrogatif, maka yang ketiga menggunakan can dengan question word atau 5W plus 1H. Contoh, what can I do for you? Ya, artinya apa yang bisa saya bantu. Jadi di situ menggunakan 5W plus 1H. Yaitu ada penggunaan what, why, where, who, when, and so on, dan satu hanya itu how. Jadi seperti what can I do for you, dia menggunakan what karena termasuk dalam 5W plus 1H. Contoh kedua, why can you come to my house? Ya, di situ ada kata can saya baca itu cannot ya. Oke, why can you come to my house? Kenapa kamu tidak datang ke rumah saya? Itu merupakan contoh dari can dengan question word 5W plus 1H menggunakan why. Jadi kata depan itu termasuk 5W plus 1H ya, ada what, why. Oke, sampai sini paham ya? Ketika menggunakan bentuk kalimat negatifnya menggunakan yaitu note-nya di belakang modals, dan menggunakan kalimat tanyanya yaitu modalsnya di depan. Sedangkan menggunakan question word-nya itu menggunakan 5W plus 1H. Penggunaannya sama juga pada could dan be able. Ini saya kasih contoh pada can saja. Penggunaannya sama pada be able. Okay, we can get conclusion from our meeting. Okay, jadi kita bisa menarik kesimpulan ya pada pertemuan kali ini. So, jadi ingat-ingat stating capability adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, di mana kita bisa menggunakan modals di dalam stating capability, yaitu ada 3 ya. Poin atau part of modals ada can,
ada could, ada to be able atau be able to. Jadi ada 3 ya. Jadi perbedaannya yaitu can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang, sedangkan could yaitu digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Dan yang terakhir, be able to digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau past tense maupun past tense. Jadi kalau can digunakan dalam present tense, kalau could digunakan dalam past tense, dan be able to digunakan dalam bentuk keduanya, yaitu ada present tense maupun past tense. Ya, semoga dapat dipahami apa yang saya jelaskan dan semoga bisa dapat diaplikasikan ya apa yang saya jelaskan dari slide pertama sampai slide terakhir. Okay, thank you for your attention. Thank you for your time. We close our meeting with say Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have good study.